Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa zayyana fi qulubina wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sobat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah perencanaan keluarga Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan perencanaan. Wal tandur kulla nafsin, maka perhatikanlah setiap diri kalian. Walitata'amal fi a'malil lati amalna, tentang suatu amalan yang pernah dilakukan. Di dunia ini fatuhasibu fi yaumil qiyamah, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembahasan tentang perencanaan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu", apabila seseorang telah menikah, faqad istakmala nisfad din, sungguh dia telah mendapatkan separuh dari agama. Falyattaqillaha fi nisbil baqi, maka carilah separuhnya lagi. Masya Allah. Dengan seseorang berkeluarga atau seseorang mempunyai pasangan dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan separuh dari agama. Kita tahu bahwa separuh dari agama sungguhlah sangat mulia dan sangat berharga di dunia dan sampai ke akhirat. Maka dari itu harus direncanakan dengan baik. Bukan sekedar dengan siapa, dengan karakteristik seperti apa, tapi lebih dari itu bagaimana bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal perencanaan keuangan juga termasuk hal yang harus direncanakan dengan baik. Karena hal itu termasuk hal yang baik dalam perencanaan dan menjadi hal yang harus dilalui dengan baik. Masya Allah, ketika seseorang menikah, maka insya Allah Allah akan berikan rezekinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tazawwaju an-nisaa, menikahlah dengan wanita-wanita, fa innahunna ya'tikum bil mali, maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan sejumlah harta yang dicanangkan. Masya Allah. Maka dari itu Allah sudah mencanangkan, maka kita harus menjemputnya dengan baik. Bagaimana cara menjemputnya? Itu juga termasuk hal yang harus direncanakan. Ketika suatu saat ada seorang sahabat yang melaksanakan atau melakukan bisnis sehingga terlihat oleh sahabat yang lain, wahai Rasulullah, apa yang dilakukannya itu adalah termasuk sabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa in kana yas'a ala waladihi sighar fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berusaha dengan baik, dengan maksimal, mencari nafkah dengan cara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan atau menjemput harta, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Masya Allah, itu termasuk mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Ataupun dia merencanakan untuk memberikan sejumlah harta kepada orang tuanya, juga termasuk fi sabilillah. Bagaimana kalau orang yang single, yang belum menikah? Nah, tentunya dalam hal ini juga termasuk fi sabilillah. Jika apa? Wa in kana yas'a ala nafsihi wa yu'iffuha. Dia memperjuangkan supaya apa? Harga dirinya tidak mudah goyah. Karena itu juga termasuk fi sabilillah. Sahabat eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perencanaan keuangan atau disebut juga harta, dalam bahasa Arab disebutkan al-mal. Para ulama menyebutkan limadza sumiyal malu malan. Mengapa harta itu dalam bahasanya disebut mal? Karena hakikat mal itu adalah yamil. Yamilul qulub anillahi ta'ala. Hati-hati dengan harta. Ada orang yang mempunyai harta bisa dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Dengan dia bersedekah, dengan dia memberi, dengan dia berinfak, berwakaf, maka dia akan lebih dekat dengan Allah. Jika sebaliknya, jika hartanya melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sengsaralah dia. Sahabat eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa harta itu akan ditanya dua hal. Yang pertama, min aina wa fima iktasabahu. Yang pertama adalah dari mana sumbernya dan kemana harta tersebut didistribusikan. Masya Allah. Sahabat eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita sebagai kaum muslimin dalam merencanakan keuangan, terutama bagi yang single, untuk melanjutkan atau untuk mencari jodohnya, yakinlah bahwa Allah telah memberikan, telah mencatat sejumlah harta yang akan didapatkannya. Namun ingatlah, kita juga harus ada perencanaan. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi surat Al-Hasyr, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan seseorang juga harus memperhatikan apa yang akan terjadi di esok hari. Persiapan yang matang, mentalitas yang kuat, itulah yang harus menjadi bekal. Maka dari itu jangan lupa juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah tekadnya kuat, maka serahkanlah semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin seseorang dengan harta, dengan kepemilikannya. Namun sekali lagi kita juga harus membaguskan fa'ajmilu fit talabi. Dalam hadis disebutkan fa'ajmilu fit talabi, percantik, perbaiki dalam hal untuk menjemput harta tersebut. Maka skill atau kemampuan kita dalam menjemput harta juga jangan dilupakan. Juga jangan dilupakan faktor yang utama, yaitu doa. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang halal dan yang baik. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan sejumlah harta yang dimiliki dari mana dan kemana. Sahabat eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi pesan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat merencanakan dengan baik dalam keuangan. Dan mudah-mudahan kita juga dihindarkan atau dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dengan harta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.